juga seluruh pendukungnya, kami tegaskan bahwa advokasi terkait mengungkap ijazah saudara Joko Widodo ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sehingga kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama saudara Joko Widodo, tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Jadi pada hari ini karena para pencoleng ijazah Pak Jokowi merasa memiliki bukti baru yang dia dapatkan dari KPU, hari ini kembali Panci menegaskan melalui pengacaranya si Tompel X HTI yang mengatakan bahwa tuduhannya terhadap Pak Jokowi itu ternyata benar-benar terbukti karena menurutnya dari ijazah yang dia dapatkan di KPU atau fotokopi ijazah yang dia dapatkan dari KPU, menurut klaimnya bahwa itu palsu. Dengan demikian hasil penelitian abal-abal dari Panci CS itu 99,999 itu palsu. Klaim ini yang kemudian membuat dia ke Mabes Polri dengan satu harapan agar proses kasus yang ada di Mabes Polri itu diteruskan, karena tudingan beliau atau mereka para kucuk pemburu ijazah itu betul-betul bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, karena itu yang dia teliti. Yang kedua, yang dia mau tegaskan juga dengan adanya bukti baru ini agar kasusnya di Polda Metro Jaya itu di SP3-kan atau diberhentikan. Kira-kira seperti itulah target yang diinginkan oleh para kucluk ini yang diwakilkan ke pengacaranya yakni si Tompel. Nah, coba kita lihat seperti apa pernyataan si Tompel tak kala dia ada di Mabes Polri. Selanjutnya kami ingin tegaskan bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat. Karena selama ini kan yang menjadi soal adalah saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, saudara Joko Widodo tidak mau objeknya yakni ijazah itu diteliti, sehingga seolah-olah kami tadinya menduga ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu ijazah yang lain. Maksudnya adalah ijazah yang tidak ada gambar kacamatanya. Tapi dengan penemuan dari Bonatua Silalai bersama Pak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objek yang diteliti itu sama, walaupun kami tidak menggunakan istilah identik lah, biar identik itu kewenangan dari Bareskrim, tapi objeknya sama. Sehingga kalau objeknya sama, kesimpulannya juga sama, maka ijazah ini jelas palsu, baik dengan pendekatan 99% dengan ELA maupun 11.000 triliun dengan analisis digital forensik. Yang kedua, kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi kosong KUHP, dan juga tuduhan fitnahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3.
surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga apa, kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah masuk temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan melalui proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3. Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut yang bisa dibuka kembali. Karena itulah kami tadi juga melalui Irwasum, melalui Pak Rizal Fadila sudah mengirim surat dan nanti suratnya akan ditelaah lebih lanjut. Yang pertama mesti ditegaskan ya, bahwa dokumen ijazah itu sekali lagi dia bukan dokumen digital. Jadi dia bukan video yang harus diuji berdasarkan keahlian digital. Tetapi ijazah itu sekali lagi adalah dokumen analog, di mana ada lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan ijazah tersebut yang bisa menyatakan bahwa itu asli atau palsu. Sehingga tidak ada ruang bagi narasi-narasi penyesatan yang mencoba dilakukan oleh para pemburu ijazah palsu ini melalui si tompel, dan bahkan punya niat yang keras untuk menghentikan kasusnya di Polda Metro Jaya. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena ijazah yang dia dapatkan dari KPU seolah-olah menegaskan bahwa hasil penelitiannya itu benar, karena kemudian dianggap palsu. Nah, para kucul ini tidak tahu bahwa yang namanya ijazah, sekali lagi saya tegaskannya, ijazah ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga pendidikan. Sekelas UGM mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, dan itu juga dia sendiri sudah memberikan legitimasi berdasarkan pernyataan dan kesaksiannya di Mabes Polri, sehingga kemudian dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik, asli. Nah, oleh karena itu semburan-semburan pernyataan liar yang dikeluarkan oleh si tompel ini, SHTI, ini hanya upaya mereka untuk menakut-nakuti Polda Metro Jaya, supaya Polda Metro Jaya meng-SP3-kan kasusnya ini mereka semua yang sebentar lagi akan ditersangkakan. Jadi ini jurus ngeles saja. Nah, sepertinya karena kasus ini terlalu lama digoreng, Polda Metro Jaya terlalu lama mempersangkakan ini, momentum ini yang dimanfaatkan oleh para kucuk ini. Ya, boleh jadi karena pertama dia menganggap bahwa Polda Metro Jaya ini sudah terlanjur ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena sampai hari ini tidak berani mentersangkakan mereka. Itulah yang digunakan, ruang itu yang digunakan oleh para kucuk ini, sehingga dia semakin berani melakukan manuver. Padahal pengacara Pak Jokowi sendiri, yaitu Yakub Hasibuan, itu juga sudah mengeluarkan pernyataan hati-hati. Jangan sampai kalian ini semua membuat tuduhan baru, kasus baru, dan itu bisa dilaporkan lagi. Nah, kalau saya menyikapi persoalan ini, teman-teman di ring Pak Jokowi, baik pengacaranya ataupun para pendukungnya, jangan ikut alur mainannya ini. Tidak usah ditanggapi apa yang dilakukan di Polda, di Mabes Polri ini. Tidak usah ditanggapi. Tetap on the track saja mengawal kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena buat saya ini adalah upaya mereka supaya kita semua ini, rakyat Indonesia yang waras, ikut terbawa arus permainan mereka. Mereka itu pintar. Mereka itu pintar. Kalau ada hal-hal yang tidak seharusnya mereka tanggapi, yang menganggap mereka akan offside kalau itu dia tanggapi, dia diamkan, Pak. Tapi sebaliknya saya lihat banyak para pendukung Pak Jokowi yang memang sangat reaktif menanggapi apa yang dilakukan oleh para pemburu ijazah ini, sehingga kemudian membuat mereka ini keblinger karena merasa diperhatikan.
Jadi buat saya apa yang dilakukan oleh mereka ini dibiarkan saja, nggak usah ditanggapi itu, tetapi tetap fokus mengawal kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Yang sebentar lagi saya yakin dia akan ditersangkakan, kecuali Polda Metro Jaya memang takut atau ada orang tokoh besar di belakangnya ini yang menekang Polda Metro Jaya. Itu baru tidak ditersangkakan. Tapi selama on the track, selama Polda Metro Jaya bekerja berdasarkan aturan yang ada dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada ini, saya yakin dia akan menjadi tersangka. Jadi disinilah taruhannya sahabat. Kita akan melihat seperti apa Polda Metro Jaya ini, seperti apa polisi bekerja baik. Atau memang jangan-jangan polisi perlu dievaluasi, kan begitu. Kita evaluasi secara bersama-sama, jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena menurut saya kasus ini sudah terang benderang. Alat buktinya sudah ada. Kenapa? Karena ketika polisi sebenarnya menetapkan kasus ini masuk ke ranah penyidikan, itu artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup, yang tinggal didalami untuk memperkuat itu, lalu kemudian mentersangkakan mereka-mereka. Ya memang betul-betul siapa di antara 12 yang masuk target penyidikan itu yang akan jadi tersangka. Mau 5 orang, 6 orang, atau kalau memang keseluruhannya terbukti, ya saya kira polisi harus gentle. Kalau toh ada yang menekam, memang sampaikan siapa yang menekam kalian. Jangan kalian bermain-main gitu. Sehingga para kucuk pemburu jasa ini juga semakin bias kemana-mana berteriak, sebagaimana yang hari ini dia lakukan lagi di Mabes Polri. Ini kan mengganggu sekali nih. Karena saya kira banyak masalah lain yang jauh lebih penting dari ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.